Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 5 November 2021, tepatnya pada pukul 1 siang, kita akan melaksanakan perkuliahan, yakni mata kuliah Hukum Lingkungan. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada kesempatan kali ini ataupun tatap muka kali ini kita akan melangsungkan presentasi atau pertanggungjawaban makalah hasil observasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Nah, di sini ada beberapa kelompok yang belum melakukan presentasi dan ini juga merupakan nilai dari ujian tengah semester. Langsung saja, saya akan menunjuk kelompok yang akan presentasi terlebih dahulu. Saya mulai dari kelas B dulu. Kelas B, kelompok 3, silahkan dipersiapkan slide-nya ataupun materinya yang nanti akan ditampilkan. Di sini ada M. Velgis Frida Rosa, Torik Aziz, Hurul Suci, dan juga Miftahus Surur. Silahkan bagi kelompok 3, kelas B, presentasi bisa dimulai dan ditunjuk siapa moderator dan juga pemakalah yang nantinya akan bergiliran untuk melakukan presentasi. Dipersilahkan untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 3, kelas B. Baik Bu, ini masih konfirmasi sama anak-anak Bu. Mas Torik ya? Mas Torik Ya ini Bu, koordinatornya ya Mas? ya Bu masih konfirmasi sama anak-anak Bu. Selain Mas Torik yang ada di ruang Zoom ini siapa saja? Mas Velgis, Frida, Hurul Suci, Miftahus Surur. Yang ada saja dulu Mas, nggak apa-apa. Nanti yang belum siap bisa nyusul Baik Bu. saat presentasi. Atau kalau misalnya Mas Torik Aziz itu sendiri nggak apa-apa. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Hurul Suci. Bisa dimulai presentasinya. Tunggu Bu, ini masih cari. Tidak ada. Nanti untuk presentasi saya berikan waktu presentasi 5 menit saja, sisanya kita diskusi ya. Mbak Hurul Suci sebagai moderator ya Mbak ya. Mbak Hurul Suci. Ya Ibu. Mbak Suci ini sebagai moderator atau bagaimana atau pemakalah? Pemakalah Ibu. Oke. Gimana? Ya. Iya, lupa. Aduh. Gak ada. Mana ini? Gimana Mbak? Belum ketemu ya? Ini masih cari Bu. Oke, kalau nggak ada, biar saya bantu untuk tampilkan materinya saja di sini. Silahkan langsung presentasi aja Mbak.
Silakan Mbak Suci, kalau mau dimulai, atau Mas Torik Aziz. PPT Suci komponen BPS. Bisa ada. Di luar. Hmm. 13 Oktober nih. Halo Mbak Suci. Ini Bu masih cari Bu, lupa nih Bu. Nggak apa-apa Mbak, ini saya sudah bantu tampilkan di slide. Silakan Mbak Suci dipresentasikan saja. Kalau dikirim ke Ibu PPT-nya gimana Ibu? Nggak apa-apa Mbak, biar Mbaknya Ini di PPT-nya aja. Nggak apa-apa, nggak usah PPT. Ini tinggal langsung presentasi aja Mbak. Langsung presentasi saja ya. Iya Ibu. Oke, silakan Mbak dimulai. Dan PPT. Oh, pas dicopot itu ya. Iya ya PPT Suci. Mbak makasih, Bu. Ajis kirimin PPT Jis, coba di-share di itu di Zoom. Bisa enggak? Soalnya sudah bikin tuh Bu, jadi kayak mana kalau pas nggak ditampilkan? Mas Torik Aziz, bisa dibantu Mbak Suci, Mas? Ya Bu, baik Bu. Diki, sing kok anona nggak masuk lagi yo. Anona helm. Gimana Mas Torik Aziz, kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, dibaca aja di situ gimana hasil presentasinya, nanti kita diskusikan aja. Ini saya bantu share screen di sini, di file yang sudah disetor kemarin. Halo Mbak Suci, gimana Mbak? Mbak Suci, Mas Torik Aziz, kalau misalnya nggak siap, nggak apa-apa Mbak. Saya next ke kelompok yang lain saja. Ya Bu, ini bentar Bu. Kita lanjut aja ke kelompok selanjutnya, ke kelas A, kita ke kelompok 2 aja. Kelas A, silakan kelompok 2. Ya Ibu, bentar Ibu. Oke, Mbak. Kelompok 2 ini ada PPT-nya atau enggak, Mbak? Kalau enggak ada, enggak usah PPT, enggak apa-apa.
Sudah masuk ya Ibu? Oke, silakan Mbak. Ya, sudah bisa tampil. Silakan dimulai presentasinya. Mbak Anisha, Faisal Rizal, Ramdan Ghazali, dan juga Imam Ghazali. Silahkan. Baik Ibu. Langsung dimulai ya Ibu. Ya, silahkan Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makalah yang kami buat kemarin mengenai analisis dampak pembangunan Maizi Hotel di Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Istighfar, Faisal Rizal, Ramdan Ghazali, dan Imam Ghazali. Baik, dari sejarah dan pengertian hotel akan dibacakan oleh Ramdan Ghazali. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menjelaskan. Mas, suaranya feedback. Di situ satu ruangan sama temennya ya. Bisa pakai headset? Iya, Bu. Enggak, Mas. Pakai headset aja, Mas. Volumenya, Mas, volumenya di off-kan. Yang satunya, yang temennya, Mas, di off-kan dulu. Nanti giliran. Iya, Bu, baik, Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian hotel. Pada dasarnya, keberadaan fungsi hotel adalah sarana penunjang kegiatan kepergian yang berjarak jauh dari tempat tinggal, sehingga dibutuhkan sarana akomodasi untuk tempat beristirahat berupa kamar tidur. Menurut Dr. Andes Oka Ayati, sejarah perhotelan sebenarnya sudah dimulai semenjak Maryam dan Yusuf membutuhkan tempat penginapan sewaktu Maryam akan melahirkan Nabi Isa. Hal ini sejalan dengan peradaban manusia yang selalu memerlukan tempat untuk berlindung sementara terhadap cuaca panas dan dingin dalam melakukan kegiatan perjalanan. Pada masa kerajaan Romawi telah dibangun rumah penginapan yang disebut mansiones yang berlokasi sepanjang jalan raya utama dengan jarak masing-masing sekitar 40 km. Kemudian selama abad pertengahan peraturan keagamaan Eropa memerintahkan agar dibangun tempat-tempat menginap sepanjang jalan yang dilalui orang. Dilanjut, Ramdan. Pada waktu Perang Salib berkecamuk, banyak pengusaha rumah penginapan yang membangun tempat-tempat bagi para prajurit perang, juga bagi para peziarah yang sedang melancong ke tanah suci seperti tertulis di kitab Injil. Selain itu, gereja-gereja yang ada juga memberikan pelayanan berupa penyediaan fasilitas beristirahat kepada para pelancong yang memerlukannya. Kebanyakan gereja pada waktu itu mempunyai 2 buah dapur, yang satu untuk para rahib yang tinggal di sana dan yang lainnya untuk para pelancong yang bermalam. Tidak diambil pungutan biaya, tetapi diharapkan adanya sumbangan sukarela bagi mereka yang mampu. Menurut Yusuf Adi Salmun Esa, dalam film-film western cowboy sekitar tahun 1800 sampai dengan 1900 sudah terdapat hotel yang bersebelahan dengan salon dan bar restoran, yang berarti jejak kehidupan tahun tersebut menyediakan hotel, motel, penginapan atau lodge yang telah dikenal oleh orang sebagai sarana untuk menunjang bagi para pelancong.
Silakan dilanjut kelompok 2. Halo, kelompok 2. Mbak Anesya, bagaimana ini? Iya, Ibu. Bentar, Ibu. Saya yang baca, Ibu. Iya, silakan dilanjut, Mbak. Dari buku pariwisata Indonesia, dari masa ke masa tercatat hotel-hotel yang sudah hadir. Jakarta dibangun Hotel Des Indes, Semarang berdiri Hotel du Pavilion, Malang Pils Hotel, Solo Silier Hotel, Yogyakarta Grand Hotel, Bandung Hotel Savoy, Medan Hotel de Boer, Makassar Grand Hotel, dan Stad Hotel. Mungkin Rizal bisa melanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan persoalan dampak pembangunan Hotel Meza di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, dampak negatif. Dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan Meza Hotel adalah masalah sanitasi. Sanitasi merupakan salah satu hal pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Jika kebutuhan sanitasi pokok tersebut terganggu maupun tercemar oleh limbah ataupun sebagaimana, maka akan terdampak juga terhadap hal-hal lain. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat sekitar Meza Hotel mendapatkan sosialisasi yang berkaitan dengan berdampak atau kejelasan yang sebenarnya. Di sini lain sosialisasi memang diperlukan bagi masyarakat sekitar karena memang mereka yang merasakan dampak langsung jika Meza Hotel beroperasi. Terus kemudian yang pertama, terganggunya resapan air yang digunakan untuk mengairi persawahan. Warga juga takut jika nantinya lingkungan mereka menjadi kekeringan karena dampak dari pembangunan Meza Hotel. Terus yang kedua, merusak keistimewaan dan sosial budaya lingkungan setempat. Karena adanya pembangunan proyek-proyek besar itu menggusur kampung-kampung sekitar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Terus kemudian apalagi pada saat ini memasuki curah hujan, maka yang sebelum adanya hotel itu terbangun, di situ adalah tempat pembuangan air dan juga tempat penampungan air jika musim hujan itu berlangsung. Jadi menurut saya apabila sawah itu sudah diganti dengan hotel, maka tidak menutup kemungkinan maka penampungan air yang terletak di Kabupaten Sumeneb itu semakin berkurang. Nah, itu salah satunya akan menyebabkan banjir tentunya. Terus kalau dampak positif dengan adanya pembangunan hotel tersebut adalah satu, banyak pembangunan hotel yang masif sudah pasti akan meningkatkan pendapatan asli, yaitu pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan lain. Yang kedua, keberadaan hotel dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terus yang ketiga, keberadaan hotel mendukung pembangunan kota Sumeneb sebagai kota pariwisata. Karena hotel merupakan salah satu pilar pengembangan pariwisata dan juga tempat singgah bagi para wisata lain yang masuk ke Sumeneb. Terus keempat, pertumbuhan jumlah hotel dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Mungkin itulah dampak positif dan negatifnya tentang persoalan yang terkait dengan pembangunan Meza Hotel yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mungkin terkait dengan kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Seli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dengan perkembangan jasa perhotelan yang marak di Kota Sumeneb bukan merubah pola hidup masyarakat dan tingkat kebutuhan hidup masyarakat, tapi malah cenderung merusak dan kehidupan masyarakat. Walaupun pemerintah juga sudah berusaha untuk menekan jumlah pembangunan hotel, tapi juga tidak berpengaruh.
Lantaran para perusahaan telah memasukkan bekas izin mereka sehari sebelum penerimaan berkelakuan. Mau dikatakan apalagi Sumeneb kini memang berbeda dengan Sumeneb terdahulu. Ada kegembiraan saat sebuah kota meleset maju mengikut perkembangan zaman. Namun dan kegelisahan karena di kota Sumeneb kemajuan yang diharapkan masyarakat tak seperti yang sekarang. Pembangunan hotel bintang ini seperti Hotel Maizi seperti dapat menimbulkan beberapa dampak seperti sosial, ekonomi dan lingkungan, beberapa perubahan sosial, kriminalitas, konflik, aksesibilitas, kesejahteraan, dan penyediaan fasilitas umum. Dampak ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan peluang usaha, dan dampak lingkungan fisik berupa alih fungsi lahan, kondisi air dan limbah. Dampak sosial masyarakat seperti kesejahteraan, konflik, dan kriminalitas sering terjadi dan perubahan sosial. Kesenjangan aksesibilitas serta penyediaan fasilitas umum terjadi pada Hotel Maizi. Pada dampak ekonomi, perubahan pendapatan dan kesempatan membuka usaha lebih tinggi terjadi di Maizi, dan untuk dapat lingkungan fisik seperti perubahan kondisi air dan adanya limbah terjadi di Hotel Maizi. Baik, itu yang dapat saya simpulkan. Nah, baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain, mungkin ada yang ingin disanggah atau ingin dikonfirmasi dari kelompok 2 terkait Hotel Maizi ini. Analisis dampak pembangunan Maizi Hotel di Kabupaten Sumeneb. Nah, ini merupakan salah satu pembangunan di Kabupaten Sumeneb, yang mana pembangunan hotel ini pastinya memiliki dampak baik itu bagi perekonomian secara luas di Kabupaten Sumeneb ataupun dampak secara hukum lingkungannya. Nah, hal ini juga sesuai dengan apa yang telah kita temakan dari tugas ini, yakni terkait sustainable development itu tadi. Perancangan sebuah hotel ini memang memerlukan beberapa pertimbangan, baik itu dari secara komersilnya maupun efisiensi dan juga kenyamanannya. Di sini dilihat bahwa kebutuhan terhadap pembangunan di masing-masing daerah ataupun di masing-masing tempat ini sangat diperlukan. Gunanya apa? Untuk menciptakan atau memberikan peluang bagi masyarakat di Kabupaten Sumeneb khususnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, kenapa ini dapat dikatakan ataupun masuk dalam kategori sustainable development itu? Karena pembangunan hotel ini merupakan sarana ataupun prasarana yang kemudian dikembangkan untuk kepentingan perekonomian dalam jangka panjang. Namun di sini hal yang perlu digarisbawahi adalah ketika pembangunan tersebut berdampak terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumeneb. Nah, di sini seperti apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 kelas A, baik oleh Mbak Nisa, Faisal Rizal, Imam Ghazali, dan juga anggota yang lainnya di sini. Di sini saya melihat belum ada aspek hukumnya yang dibahas di sini. Di sini hanya menggarisbawahi atau mempermasalahkan mengapa sih di Kabupaten Sumeneb ini dibangun hotel berbintang yang notabene-nya masyarakatnya kurang modern. Terus bagaimana dampak pembangunan hotel? Nah, sedangkan di sini dampak pembangunan Hotel Maizi di Kabupaten Sumeneb ini masih kurang diulas secara normatifnya. Dan saya lihat di sini di hasil makalahnya juga belum ada analisis secara yuridisnya. Silahkan kelompok
2A untuk dikonfirmasi terlebih dahulu terkait hasil dari ininya, hasil dari makalahnya, dan juga saya belum melihat adanya dokumentasi dan juga bahan hukum yang didapat dari hasil observasi ini masih belum terlihat. Silahkan kelompok 2A. Silahkan kelompok 2A untuk dikonfirmasi. Mari buka Insani. Hah? Apa? Kok tak bisa buka ya? Bagaimana kelompok 2, Mbak Anissa? Baik Ibu, untuk dokumentasi itu ada Ibu, tapi belum ditaruh. Oh, berarti saya anggap tidak ada ya Mbak? Oh Karena iya, tidak disertakan. Soalnya itu yang wawancara cuma saya Ibu, yang lainnya nggak ada. Oke, nggak apa-apa Mbak. Kalau misalnya pun sendiri, berarti kan ini sebagai bukti bahwa memang benar dilakukan observasi ke para pihak yang terlibat di dalam Hotel Mezi ini. Jadi untuk keakuratan bahannya ini masih dirasa kurang karena memang hanya beberapa hal yang ini tidak ada dasarnya tuh Mbak. Misalnya Mbak Anisha ini mengatakan bahwa dampak sosial masyarakatnya ini seperti ini. Pembangunan hotelnya Maizi yang ini berdampak terhadap perubahan sosial, kriminalitas, konflik, aksesibilitas, dan lain sebagainya itu dasarnya apa? Kalau misalnya ini tidak disertakan oleh dokumentasi. Nah, dokumentasi ini juga perlu dan juga penting karena apa? Sebagai bukti bahwa memang telah dilakukan observasi minimal itu dilakukan teknik wawancara di dalamnya. Nah, berbicara masalah dampak juga. Ini dampaknya, ini berdasarkan apa Mbak Anisha menulis ini gitu loh. Kalau misalnya ini berdasarkan hasil wawancara, monggo diperlihatkan kalau misalnya sumbernya siapa, Bapak ini merupakan siapa? Yang mengerjakan ataupun pihak dari CV-nya yang mengerjakan proyek pembangunan hotel ini, ataupun pihak pemiliknya dan lain sebagainya, ataupun dari pihak pemerintah kabupaten kota, dipersilahkan gitu loh. Jadi di sini belum jelas juga siapa narasumbernya ataupun sumber informasi ini dari siapa gitu loh. Cuma ada data di sini tapi tidak ada sumbernya gitu loh Mbak. Silahkan Mbak Anisha. Gimana kalau seperti ini aja Bu, nanti kami akan memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangannya Bu. Nggak apa-apa Mas, ini kan bentuk koreksi setelah dipresentasikan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kan saya perlu konfirmasi aja, ternyata kalanya Mbak Anisha nggak sempat karena dilakukan sendiri, ataupun yang lainnya, alasan yang lainnya. Oke, saya tampung alasan itu. Nah, ini juga termasuk penilaian. Nah, di sini saya konfirmasi juga. Nah, kalau misalnya saya tanyakan, Maizi Hotel ini dikatakan sebagai pemberi dampak terhadap pembangunan di Kabupaten Sumeneb yang bagaimana? Yang negatifkah ataupun yang positifkah? Nah, kalau misalnya dianalisis berdasarkan prinsip sustainable development itu tadi, itu bagaimana? Orientasi sustainable development itu kan tidak hanya berorientasi pada perkembangan tingkat perekonomian suatu masyarakat, tapi secara berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang ini juga diperhatikan konsep environmentalnya. Nah, jadi
yang saya konfirmasi kepada kelompok 2A ini, apakah sudah mendapatkan informasi dari orang-orang yang memang terlibat dalam pembangunan Hotel Maizi ini? Pertama, itu saya tanyakan dulu. Saya itu bertanya masalah dampak-dampaknya itu, kan saya sekarang itu ya Ibu sedang training di Hotel Kaberas. Ya. Nah, kebetulan GM-nya Kaberas itu akrab Bu dengan saya. Dan juga sebenarnya terlibat tuh Ibu, dia juga menjelaskan semua tentang Hotel Maizi ini Ibu kepada saya Ibu. Iya. Lalu informasi yang berhasil didapatkan apa Mbak? Misalnya di sana, apakah di sana sudah mendapatkan izin? Oh, baik Ibu. Nah, untuk info yang saya dapat dari Pak Heru ya Ibu namanya Ibu. Ya. Itu sudah dapat izin dan pembangunannya itu berkisar selama 1 tahun. 1 tahun sampai 2 tahun pokoknya Ibu. Terus yang saya dapat itu nanti itu butuh sekitar 70 karyawan dan terdiri dari 150 kamar. Iya. Iya, itu Ibu sudah Ibu. Apa lagi Ibu? Analisis secara hukumnya Mbak, apakah ini sudah sesuai? Apakah ini sudah seimbang dengan asas ataupun prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Mbak? Saya tidak menanyakan itu Ibu, cuman Nggak apa-apa. Ini oke, itu kita tampung. Informasi itu kan sebagai bahan kita. Nah, tugas kita adalah menganalisis berdasarkan informasi yang kita dapat. Kalau misalnya di situ sudah mendapat izin, terus itu durasinya itu selama 1 tahun pembangunannya. Nah, itu kiranya kalau menurut perspektif dari kelompok 2 ataupun analisisnya, cara berpikirnya, nah itu bagaimana Mbak? Kalau misalnya dianalisis dengan peraturan yang memang sudah ada. Nah, sebelum melakukan pembangunan ini, tentunya kita juga selain itu memerlukan proses awal, yaitu melakukan analisis, misalnya AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungannya, gitu loh. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan, apa yang nantinya akan terjadi? Nah, ini juga akan berdampak pada pengawasannya. Nah, selain pengawasan, jika terjadi kerusakan lingkungan ataupun kerusakan alam di Kabupaten Sumeneb, nanti ini analisisnya siapa yang nanti yang dapat dipertanggungjawabkan? Nah, hal-hal yang seperti ini perlu dianalisis secara normatif oleh rekan-rekan mahasiswa dan juga oleh kelompok 2A ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya kita ambil dari informasi yang dihasilkan oleh observasi. Itu memang berguna, hanya kita melakukan analisisnya berdasarkan perspektif hukumnya. Nah, kalau kita menanyakan semuanya ke mereka, memang tidak akan clear ataupun tidak akan sesuai dengan analisis hukum gitu loh. Kita hanya mencari informasi, kita hanya mencari bahannya di lapangan, lalu kita analisis, kita olah gitu loh. Nah, itu nanti juga berguna untuk teman-teman mahasiswa ketika nanti pada saat sudah menjelang skripsi. Sebelum skripsi nanti ada pula kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalnya PKL, KKN, itu juga tidak akan terlepas dari observasi lapang. Khususnya misalnya melakukan KKN. Nah, analisis-analisis secara hukum ini juga diperlukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum, karena beda halnya analisis dalam perspektif hukum dan juga analisis dalam perspektif sosial. Nah, di sini teman-teman juga mendapatkan manfaat apabila di kemudian hari
Misalnya nanti di semester selanjutnya ikut materi Aplikom, ikut materi MEPPEN, metodologi penelitian. Jadi teman-teman tidak kaget lagi ketika diberikan tugas oleh dosen yang bersangkutan untuk membuat suatu karya ilmiah. Nah, makalah ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang dituangkan berdasarkan hasil observasi lapang. Nah, seperti itu. Silahkan ditanggapi dulu kelompok 2. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Ya Ibu, saya ingin menjawab ya Ibu. Ya, silahkan. Menurut kelompok kami, dan dari data yang saya peroleh kemarin hasil wawancara, menurut saya Hotel Maizi ini sebelum dibangun pasti sudah dilakukan kayak mempertimbangkan tuh Ibu, kayak melihat ke depan bagaimana. Contoh kan Hotel Maizi ini kan satu owner Ibu, dengan Hotel Kaberas dan Hotel The Bagraf. Hotel Kaberas ini sudah beroperasi 2 tahun lebih dan Hotel The Bagraf sudah beroperasi 1 tahun. Dan mereka sesuai Ibu dengan aturan-aturan hukum seperti limbah, mereka mempunyai tempat pengelolaan sendiri. The Bagraf pun juga sama. Dan nantinya Hotel Maizi ini juga bakal ada tempat buat pengelolaan limbahnya Ibu. Mungkin itu saja Ibu. Oke, terima kasih konfirmasinya Mbak Anisha. Dari teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, Ivan ingin bertanya ya? Ya, izin nanya ya sedikit Ya, ya silakan. dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang saya tanyakan di sini terkait Hotel Maize tadi dijelaskan bahwa ada tentang apa limbah dari suatu hotel kayak gitu kan. Nah, itu limbahnya seperti apa gitu kan? Apakah itu limbah yang dimaksud apakah limbah yang ada air-airnya sebagai penampungan yang tadinya itu dialirkan dari selokan-selokan atau yang merusak katanya itu merusak apa namanya wilayah wilayah warga dan terkait itu juga dampaknya gimana gitu secara hukumnya karena kan pasti ada amdalnya tadi sudah dijelaskan kayak gitu. Nah ini apa amdalnya sudah karena kalau dilihat dari tadi itu sisi negatifnya katanya itu ya terkait airnya itu biasanya itu penampungan kayak gitu kan karena dari tata ruangnya di Sumeneb ini seperti itu. Mungkin secara hukumnya itu bagaimana? Terima kasih. Saya izin bertanya, Ibu. Bisa Silahkan dipahami Mas, nggak? ya silahkan.
Silakan kelompok 2 untuk ditanggapi. Pertanyaan dari Baik. Mas Ivan. Saya ingin menanggapi dasar hukumnya ketika semisal ada pencemaran lingkungan yang dikatanya tadi, yang mana yang termasuk limbah ketika hotel itu terbangun. Nah, itu kan sudah jelas apabila hotel itu terbangun pasti ada yang namanya limbah. Nah, limbah tersebut kalau tidak ditampung termasuk dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Nah, ketika hotel itu tidak mempersiapkan atau tidak menampung secara bagaimana cara mengatasi limbah tersebut, maka yang ada di situ akan menghasilkan yang namanya pencemaran lingkungan, dan dasar hukumnya itu sudah jelas yang saya sebutkan tadi. Mungkin hanya itu. Bagaimana Mas Ivan? Baik Ibu, terima kasih. Sudah jelas Ibu. Yang Dan ini lain, ya, nambah dikit nggak apa-apa ya Bu? Ya, silakan Mas. Nah, tadi hasil dari AMDAL-nya itu gimana ya, Zal? Karena kan tadi menyebutkan AMDAL-nya itu sudah ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini juga kan merusak lingkungan kan seperti yang dijelaskan tadi. Ini terkait pembuangan airnya itu gak ada yang dialirkan kemana lagi kayak gitu. Nah itu nanti penampungannya itu harus kemana lagi kalau gak ada lagi kayak gitu. Kalau hotel itu dibangun seperti itu. Nah, itu juga pertanyaan saya pribadi. Kenapa? Karena itu waktu berkepanjangan. Apabila kita ingat ke 1 tahun yang silam yang lalu, bahwasanya di depan Masjid Jami itu mengalami kebanjiran. Maka saya berpikir saat ini ketika penampungan air itu dijadikan hotel, lantas kemana pembuangan seperti kalau hujan nanti kemana itu penampungannya. Saat ini saya juga berpikir dan saya juga tidak tahu. Mohon maaf, saya ingin menanggapi pertanyaan Ivan ya. Silakan Mbak, siapa ini? Anissa Ibu. Oke Mbak, silakan. Ya. Untuk masalah penampungan limbah hotel ya, yang saya tanyakan kemarin memang ada tempat penampungan limbah hotel, tetapi oleh pihak hotel tidak diberitahukan karena itu merupakan privasi hotel. Jadi meskipun nanti Hotel Maizi itu sudah terbangun, sudah jadi, itu sudah disediakan oleh PT ya. PT sendiri yang menaungi itu kan Luminor ya, sudah disediakan oleh Luminor sendiri. Tetapi itu merupakan privasi dari hotel. Siap, terima kasih kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya. Siap. Silakan Mas, yang tadi ingin bertanya. Saya mau nanya Ibu. Taufik Hidayat, silakan. Iya Ibu. Ini kan berbicara persoalan efek sampingnya ya Bu ya, terhadap pembangunan Hotel Maizi ini ya Bu ya. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya di tempat itu adalah tempat lahan penyerapan air, yang dimana saat ini kan sudah memasuki curah hujan yang cukup deras. Namun kita juga harus memikirkan bagaimana persoalan banjir di Kabupaten Sumeneb itu bisa terselesaikan. Karena apa? Tempat yang ditempati oleh Hotel Maizi itu dulunya dalam tatanan pembangunan di Kabupaten Sumeneb itu adalah tatanan lahan penyerapan air. Sudah ada di RT RW-nya yang sudah menjelaskan bahwasannya di sana ada tempat lahan penyerapan air. Mungkin dari kelompok 2 itu sudah menanyakan bahwasanya apakah ada nantinya pengganti untuk lahan penyerapannya atau nanti akan dibuatkan gorong-gorong untuk air itu mengalir. Begitu Bu, kira-kira. Silakan ditanggapi kelompok 2 Mbak Anisha ataupun Mas Rizal. Nah, itu kan saya sudah tadi bilang Saudara Taufik Hidayat bahwasanya saya sampai saat ini saya sedang berpikir dan lupa untuk menanyakan hal itu. Maka saya juga timbul tanda tanya kemana itu nanti tempat
pembuangan air tersebut. Jadi berdasarkan jawaban dari Mas Faisal Rizal, ini tidak memenuhi unsur yang harmoni antara pembangunan Hotel Maizi dengan apa yang dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagaimana asas-asas lingkungan hidup. Seperti itu, Mas Faisal Rizal. Berarti ini tidak memenuhi ya. Kalau misalnya terkait pembuangan limbah saja tidak pasti mau dibuang kemana dan ini akan berdampak bagaimana terhadap lingkungan. Ya, lupa Bu untuk menanyakan hal itu Bu, tapi nanti Ya, saya Bu, mohon maaf Ibu. Ya. Untuk yang limbah itu sudah pasti Ibu, sudah disediakan. Tapi untuk penyerapan air, saya memang belum menanyakan Ibu. Oke, anggaplah ini ada tempat limbahnya ya Mbak ya, ada, oke ada. Apakah menurut Mbak Anisya, menurut analisisnya Mbak Anissa, ini sudah sesuai nggak? Sudah Ibu. Sudah sesuai. Kenapa bisa sesuai? Apakah ini ada indikatornya? Apakah sudah sesuai standar? Untuk webinar internasional, apakah ada? Iya Ibu, menurut saya ini sudah sesuai standar Ibu. Soalnya ini kan merupakan anak perusahaan Ibu. Dari KBRS dan juga Bagraf. KBRS dan Bagraf ini sudah memenuhi, pasti nanti Maizi juga memenuhi Ibu. Gini Mbak, yang dikatakan sudah sesuai standar, ini sudah di dalam undang-undang itu sudah ditetapkan. Misalnya pembuangan itu luasnya harus sekian meter kubik misalnya. Lalu dampak mutu terhadap lingkungannya itu juga sudah diukur. Nah, kalau misalnya Mbak Anisya ini mengacu kepada hotel-hotel yang sudah dipegang dan itu sudah berdiri dan berjalan di Kabupaten Sumeneb, itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwasanya Hotel Maizi ini sudah memenuhi standar. Karena apa? Karena meskipun ini satu owner, satu perusahaan, dan juga anak perusahaan dari The Bagraf Hotel ataupun yang lainnya, nah ini tentunya ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Nah, terkait misalnya tadi terkait pembuangan limbahnya. Pembuangan limbahnya ada, tapi kita tidak tahu apakah limbahnya itu tempat pembuangan limbahnya itu dapat menampung. Sementara untuk kapasitas ataupun kapasitas dari bangunan itu kita saja belum tahu untuk berapa ruangan, lalu untuk berapa banyak, lalu untuk muatan berapa. Nah, kita tidak akan tahu karena ini masih belum selesai. Nah, analisis saja Mbak, kalau misalnya Mbaknya ini masih belum dapat mendapatkan informasi terkait itu, nggak apa-apa. Nah, jadi Mbak Anissa ini dapat memasukkan saran pada makalah ini bahwa kurangnya seperti ini, kekurangannya ini, nggak apa-apa dimasukkan. Jadi ini sebagai catatan di dalam kelompoknya Mbak Anissa bahwa hotel ini perlu juga dilakukan analisis, misalnya mutu lingkungannya. Nah, karena apa? Di sini juga dekat dengan pemukiman, lalu di daerah yang subur ataupun di daerah yang rawan banjir. Nah, hal-hal yang seperti ini yang juga memang perlu diperhatikan terhadap pembangunan, khususnya pembangunan hotel. Ya, seperti itu saran dari saya saja. Kalau misalnya dari kelompok lain tidak ada yang ditanyakan, boleh langsung ditutup, Mbak Anisya. Masuk Bu, masuk lagi saya Bu ya. Oke, Mas Taufik Hidayat, silakan Mas. Sebelumnya saya mohon maaf kepada kelompok 2 mau menanyakan untuk Hotel Maizi ini kapasitas pembangunannya itu akan dibangun berapa kamar? 150 kamar. 150 kamar. Terus untuk lahan pembuangan limbahnya itu berapa hektar? Itu belum saya tanyakan. Soalnya ini kan masih dalam tahap pembangunan juga. Dan itu juga merupakan privasi dari hotel. Soalnya hotel itu punya SOP sendiri-sendiri tuh, Kak. Baik,
Untuk ini mohon maaf sebelumnya melenceng atau hanya kita sharing-sharing aja. Kemarin temuan kami di lapangan di Hotel Magic itu ya memang benar 150 kamar yang akan dibangun. Namun ketika kita itu menanyakan tempat pembuangan limbah dan kita survei tempat pembuangan limbah itu, kalau menurut kami penelitian kami kemarin itu teman-teman mahasiswa yang lain itu menurut saya itu kurang efektif. Karena apa? Karena dengan kapasitas kamar 150 itu dengan kapasitas pembuangan limbah hanya sepeta atau satu kapling lah berbicara persoalan ukurannya. Itu menurut saya itu kurang, masih belum sesuai prosedur untuk masalah persoalan limbah. Begitulah Ibu. Jadi kalau misalkan berbicara persoalan contoh pencemaran, dari kontraktor atau alat berat yang digunakan sehari-hari oleh pihak perusahaan, itu kita sudah nampak jelas, kita bisa dapat diperhatikan bahwasanya itu sudah mengganggu sistem atau sudah mencemari lingkungan. Terus kita di sekelilingnya itu sudah banyak limbah juga, limbah perusahaan yang terbengkelai di luar pembangunan juga. Bisa dilihat mungkin teman-teman yang sudah mengobservasi atau sudah melakukan penelitian di dalamnya mungkin lebih tahu lah daripada saya. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Halo, kelompok 2. Bisa ditanggapi pernyataan dari Mas Taufik Hidayat, Mas Faisal Rizal, ataupun ini Mas... Baik Bu, seperti ini Bu. Nah, ketika tadi Saudara Iva sudah membicarakan persoalan komunikasi terhadap pihak hotel, dan pihak hotel itu memverifikasi terhadap pembuangan limbah, maka saya tidak akan menanyakan lagi Bu, karena itu adalah persoalan privasi dan tidak mungkin dikasih tahu kepada teman-teman yang telah observasi ke sana. Jadi menurut apabila dari teman-teman ada saran ataupun masukan, ya dipersilahkan. Barangkali kami juga manusia biasa. Ya, baik. Terima kasih Mas Faisal Rizal dan juga terima kasih bagi para penanya, Mas Ivan dan juga Mas Taufik Hidayat. Jadi berdasarkan hasil penelitian ataupun hasil observasi lapang dari kelompok 2 yang menganalisis dampak lingkungan dari pembangunan Hotel Maizi di Kabupaten Sumeneb, ini seperti yang telah saya sampaikan juga di beberapa waktu yang lalu ini, barusan juga saya sudah sampaikan bahwa analisis terhadap hukum lingkungannya masih belum ada, analisis hukumnya. Lalu objeknya memang sudah jelas, Hotel Maizi, dan ini merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Tapi kembali lagi di sini masih belum ada analisis secara hukumnya. Dan terkait dampak-dampaknya seperti yang sudah dibahas tadi, terkait limbahnya mau dibuang kemana, dan juga katanya sudah ada tempat pembuangan limbahnya, tapi analisisnya secara hukumnya masih belum terlihat secara nyata, karena ini masih mengandalkan informasi yang dari sana, bahkan di sini tidak dilakukan analisis gitu loh. Hanya berdasarkan data yang didapat ataupun data yang diperoleh dari informan di sana, dari hasil wawancara itu. Jadi di sini kesimpulannya adalah kalau mau mendirikan suatu bangunan, apalagi itu hotel yang kapasitasnya cukup besar dengan 150 kamar, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, ini harus ada beberapa asas yang memang tidak boleh ditanggalkan oleh para kontraktor ataupun oleh para pembangun dari hotel ini. Misalnya asas kelestarian dan juga keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, asas ekoregien, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar. Nah,
pencemaran membayar seperti ini, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya di daerah sana yang memang sudah kita ketahui dulunya memang di sana penuh dengan genangan air pada saat musim hujan sudah semakin besar misalnya. Di sana sudah bisa dikatakan banjir itu sampai di atas mata kaki. Nah, apabila sekarang sudah dilakukan pembangunan Hotel Maizy, apakah banjir itu tidak akan semakin parah ataupun ini semakin memperparah banjir karena penebangan pohon di daerah itu yang biasanya di sana kan awalnya lahan hijau, lahan subur. Ketika dilakukan penebangan lalu diubah menjadi pembangunan hotel, nah bagaimana keanekaragaman hayati di situ? Lalu bagaimana pencemar membayarnya? Apakah di sini akan bertanggung jawab terhadap apa yang nanti menjadi dampak dari pembangunan hotel ini? Nah, analisis-analisis seperti ini yang memang perlu juga dimasukkan sebagai catatan dalam kelompok 2 ini. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Itu saja catatan dari saya. Bisa diperbaiki kalau memang ingin diperbaiki dan silahkan. Dan juga saya akan akhiri untuk kelompok 2 dan saya akan lanjutkan kepada kelompok yang selanjutnya. Untuk kelompok 3B, apakah sudah siap yang tadi? Kelompok 3B? Siap, Ibu. Ya, siap, Bu. Oke, silahkan di share screen ya, Mbak ya, Mbak Suci. Iya, Ibu. Udah masuk nggak, Bu? Sudah, cuma masih belum tampil, Mas. Sudah share screen, cuma masih belum open. Oke, sudah bisa, Mas. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Felix Fabriza. Saya dari kelas B, kelompok 3 dari kelas B. Di sini saya sebagai moderator untuk Ya, saya lanjutkan. Di sini kelompok kami, kelompok 3B, membahas tentang pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb. Apa perlu saya kenalkan anggota-anggota saya, Bu? Enggak ya, Bu? Silahkan sebagaimana moderator saja. Ya, baik, Bu. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya. Yang pertama itu ada Hurul Suci Aini, Frida Rosa Lestari, Torik Aziz, Miftahus Surur, dan tentunya saya sendiri, Muhammad Felix Fabriza. Baik, untuk sebentar, Ibu. Baik, untuk latar belakang akan dibacakan oleh Hurul Suci Aini. Kepada Hurul Suci Aini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurul Suci Aini. Di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer persegi, yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia UU RI nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Wilayah laut menjadi sangat penting dengan dicantumkan pada GBHN tahun 1993 dan didirikannya Departemen Kelautan dan Perikanan. Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 juga mencantumkan kelautan sebagai bagian dari otonomi daerah.
bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi penting karena kapasitas suplai sangat besar, sementara permintaan terus meningkat. Pada umumnya, output dapat diekspor, sedangkan input berasal dari sumber daya lokal, dapat membangkitkan industri hulu dan hilir yang besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup banyak. Umumnya berlangsung di daerah dan industri perikanan, bioteknologi, dan pariwisata bahari bersifat dapat diperbarui, sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb tidak dilihat dari aspek ekonominya saja, tetapi juga dilihat dari aspek lingkungan dan aspek sosial serta aspek regulasi. Aspek lingkungan di sini saling berkaitan dengan aspek sosial mengenai potensi lestari yang berada di Kabupaten Sumeneb, di mana potensi lestari di pantai utara Laut Jawa sudah terjadi overfishing. Next, Riza. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalah. Nah, apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb? Dan bagaimana strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb? Next. Untuk tujuan penelitian bisa dibacakan oleh Ajis. Mana Ajis? Baik, terima kasih atas waktunya. Manfaat penelitian adalah untuk menambah pengetahuan sesuai topik penelitian serta sebagai syarat memenuhi tugas hukum lingkungan. 2. Sebagai bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam pengolahan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb. Bab 2 pembahasan konsep pembangunan berkelanjutan, pengembangan konservasi seperti tanah, air, tanaman, dan sumber daya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan, menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi kepada 3 buah pilar, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut, pelaksanaan pembangunan haruskah mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada 4 butir prinsip pembangunan berkelanjutan. A. Pemerintah dan keadilan sosial. Prinsip pertama, ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. B. Menghargai keanekaragaman atau diversity. Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan berkelanjutannya sumber daya alam, sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang. Menggunakan pendekatan integratif, pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, di mana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Perspektif jangka panjang dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya sekarang akan tetapi masa depan untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik. Untuk selanjutnya bisa dibacakan Ocha. Baik, teori sumber daya alam.
Kerusakan lingkungan akan menyebabkan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia dan menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja serta kerugian lain seperti menurunnya produksi, rusaknya keanekaragaman hayati, dan sebagainya, bahwa jika dinilai secara tepat, investasi tanpa memperhatikan peran SDA dan lingkungan seringkali diperoleh hasil dengan tingkat pengembalian ekonomi yang tidak sebanding dengan yang diperoleh dari investasi modal konvensional, seperti musnahnya keanekaragaman hayati, hilangnya institusi lokal, menurunnya kualitas tanah, pindahnya sumber daya genetik ke luar negeri. Mempertahankan SDA tersebut perlu ditekankan betapa pentingnya mengoptimalkan efisiensi penggunaan SDA tidak dapat pulih dengan memperhatikan substansinya dengan SDA dapat pulih. Teori ekonomi sumber daya manusia. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia, yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan. Pengertian pembangunan ekonomi. Secara tradisional, pengertian pembangunan merupakan kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahankan pendapatan per kapita. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar output-nya dalam laju yang lebih cepat dibanding dengan tingkat pertumbuhan penduduknya. Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka dapat dilihat seberapa besar barang dan jasa real yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Selain itu, pembangunan ekonomi sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur, produksi, dan penyerapan sumber daya yang diupayakan secara terencana pada era sebelum tahun 1970-an. Pembangunan di negara-negara berkembang semata-mata dipandang sebagai Baik, fenomena terima kasih ekonomi. kepada Ocha. Sekarang saya persilakan Miftahul Surur untuk melanjutkan ke pengelolaan sumber daya perikanan. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan sumber daya perikanan. Perikanan merupakan sektor yang penting yang merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa, yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta menarik perhatian dalam hal efisiensi dan distribusi. Efisiensi dikaitkan dengan jumlah stok persediaan ikan yang terus-menerus terancam punah, dan distribusi berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh manfaat. Pendugaan stok ikan dipermudah dengan menggunakan suatu model yang dikenal dengan model surplus produksi. Tujuan penggunaan model ini adalah menentukan tingkat upaya optimum, yaitu suatu upaya yang dapat dihasilkan suatu hasil tangkapan maksimum yang lestari tanpa mempengaruhi produktivitas stok secara jangka panjang, dan biasa disebut hasil tangkapan maksimum lestari. Model produksi hanya dapat mengetahui potensi produksi sumber daya perikanan dan tingkat produksi maksimumnya. Namun model tersebut belum mampu menunjukkan potensi industri penangkapan ikan dan belum dapat menentukan tingkat pengusahaan yang maksimum bagi nelayan. Tujuan pengelolaan sumber daya alam yang paling sederhana adalah memperhitungkan fakta bahwa persediaan. Langsung ke penutup saja di kesimpulannya. Baik, Ibu. Baik, yang dapat kelompok kami simpulkan yang pertama adalah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap ialah sebagai berikut. Yang pertama, tempat pelelangan ikan yang belum aktif, penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, penangkapan ikan yang tidak diatur unregulated fishing, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dan yang kedua, penentuan strategi dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb yang menjadi prioritas utama adalah dilihat dari aspek lingkungan dengan nilai 42,6%,
kemudian dilihat dari aspek ekonomi sosial dengan nilai 40,7%, dan dilihat dari aspek regulasi dengan nilai 16,7%. Apa saya baca sarannya juga, Bu? Nggak usah. Silakan, Mas. Ya. Ini saran yang bisa kelompok kami berikan kepada pemerintah. Yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb diharapkan untuk mengurangi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap seperti menjalankan tempat pelelangan ikan sebagai tempat untuk menampung hasil tangkapan para nelayan, serta untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, menindaklanjuti para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan penangkapan yang tidak diatur serta lebih tegas dalam mensosialisasikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, agar kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dimanfaatkan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb diharapkan untuk membuat strategi dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu yang menjadi prioritas utama dilihat dari aspek lingkungan, ekonomi sosial yang meliputi kesejahteraan masyarakat nelayan, serta dilihat dari aspek regulasi untuk mengurangi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Sumeneb. Sekian, terima kasih. Silahkan Mas Felgis dibuka sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana potensi perikanan di Sumeneb hingga saat ini? Iya. Apa aja? Ditampung atau langsung dijawab, Ibu? Silahkan langsung dijawab aja, nggak apa-apa, Mas. Sebentar ya, Ibu. Atau penanya kedua, nggak apa-apa, langsung dulu ke penanya kedua. Yang ingin Baik, bertanya, silahkan. Mbak Cindy, maaf, bisa diulangi pertanyaan pertamanya? Oh iya. Bagaimana potensi perikanan di Sumeneb hingga saat ini? Ya, terima kasih. Iya. Mungkin sembari menunggu jawaban dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua? Baik, itu enggak? Saya dari kelompok 6 kelas 2020A mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiana dengan NPM 720412174. Di sini yang saya dengarkan dari tadi ya, tidak menemukan tempat yang lebih spesifik di mana letak kelompok kalian itu survei atau melakukan observasi. Yang saya lihat dari tadi juga penjelasannya itu hanya secara umum ya, tidak secara sesuai kelompok Anda, penilaian kelompok Anda sendiri. Jadi kalau bisa tolong disebutkan tempatnya di mana dan mungkin ada bukti-bukti bahwa itu memang merugikan orang lain atau tidak sesuai dengan prinsip hukum lingkungan itu. Terima kasih. Silahkan kelompok 3B untuk ditanggapi pertanyaan dari Mbak Cindy dan juga Mbak Nurul Istiana. Mbak Cindy menanyakan tentang potensi perikanan di Kabupaten Sumeneb hingga saat ini, sedangkan Mbak Nurul Istiana bertanya tentang objek yang jelas ini di daerah mana, karena tadi penjelasannya masih secara umum. Silakan kelompok 3B.
Terima kasih Ibu untuk penanya yang pertama sama yang kedua, Mbak Cindy sama siapa itu yang pertama? Nurul Istiana. Ya itu sama kan ya Ibu tentang potensi saat ini. Beda Mbak. Mbak Nurul Istiana ini menanyakan tentang objek penelitiannya di daerah mana. Lalu penjelasannya juga masih secara umum dan belum menemukan yang lebih spesifik dari penelitian kelompok 3B ini. Bisa dibagikan. Ya. Fotonya bisa dibagikan, Diza. Sebentar. Foto-fotonya mana? Atau dijawab pertanyaan dari Mbak Cindy dulu terkait potensi perikanan di Kabupaten Sumeneb ini bagaimana? Silakan Mbak Suci. Iya Ibu. Nah, potensi budidaya kelautan dan perikanan di Sumeneb itu belum tergarap dengan maksimal dan masih perlu terus dikembangkan hingga ke seluruh wilayah pesisir di Sumeneb. Yang akan terus berupaya. Tapi itu Bu katanya katanya Bapak yang kita wawancarai itu. Bapak siapa ini Mbak? Pak siapa Mbak? Bapak Fathor. Ini di desa mana Mbak? Di dinas perikanan Ibu. Oh oke, ini langsung di dinas perikanan ya. Iya di dinas perikanan. Waktu itu saya pas sama teman-teman lagi mau mewawancarai. Pas waktu itu ada Pak Fathor itu bilang kan kami itu pas tanya kekurangannya apa dari kemarin. Nah dia pas beliau tuh bilang potensi budidaya kelautan dan perikanan di Sumeneb itu belum tergarap dengan maksimal dan masih perlu terus dikembangkan hingga ke seluruh wilayah pesisir di Sumeneb katanya Ibu. Nah tapi ke depan itu akan terus berupaya meningkatkan potensi yang dimiliki tersebut gitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk sektor perikanan tangkap ini di daerah Sumeneb terdapat di desa apa aja Mbak? Di desa mana saja? Desa Dasu. Betul? Di desa Dasu? Ya Bu, banyak Punten. Bisa dipaparkan terlebih dahulu yang dikatakan sebagai sektor perikanan tangkap ini yang bagaimana? Apakah hanya masyarakatnya saja yang memang membudidaya ikan atau ini dari hasil tangkapan laut? Lebih tepatnya ke masyarakatnya yang menangkap ikan, Ibu. Oke, bukan budidaya ikan ya, Mbak ya? Berarti ini ekosistemnya adalah ekosistem laut, seperti itu? Bukan ekosistem buatan? Bukan. Bagaimana Mbak Suci? Bingung juga. Nah, tadi di akhir juga menyebutkan bahwa ini kesimpulannya ada penangkapan ikan secara ilegal, masih adanya illegal fishing. Kalau berbicara masalah illegal fishing, ini tempatnya ataupun lokasinya ini pasti di laut, tidak mungkin di ekosistem buatan. Tapi kalau di Sumeneb itu banyak juga Bu yang ekosistem buatan juga kan banyak yang kayak seperti lele gitu Bu. Ya, enggak yang dimaksud laporan ini di makalahnya kan saya baca sektor perikanan tangkap, pengembangan sektor perikanan tangkap. Yang dikatakan dengan pengembangan sektor perikanan tangkap ini apakah ekosistem buatan atau yang alami, Mbak Suci? Gini, masuk ya Bu ya? Ya, silakan Mas. Saya dari kelompok 6, Provinsi Hidayat, NPM 7204-12175. Itu sektor perikanan tangkap ya Bu ya?
Iya. Kalau sepengetahuan saya itu Bu, melakukan penelitian juga ke sana kemarin, bahwasanya sektor perikanan tangkap itu oleh pihak Dinas Perikanan itu kan dibentuk kelompok nelayan Bu, di mana setiap desa itu kan diberikan bantuan. Kebetulan kemarin saya berada di bidang penyuluhan pas magang itu Bu. Ya. Di sana itu Dinas Perikanan itu memfasilitasi kelompok nelayan yang harus memenuhi syarat maksimal atau minimal itu 5 tahun berjalan di dalamnya itu. Iya Mas, jadi yang Itu untuk dikatakan apa ya? sektor perikanan tangkap itu hanya kumpulan nelayan. Yang nampak itu, maksudnya kan tadi kan ada yang nampak kalau nggak salah dengar itu. Iya Mas, jadi yang dikatakan sektor perikanan tangkap ini hanyalah kumpulan nelayan atau memang pekerjaannya yang melakukan penangkapan ikan di laut atau pembudidayaan ikan Mas sebenarnya ini. Kalau itu lebih ke penangkapan ikannya Bu. Itu kan nanti kan setelah setiap tahun itu kan ada kayak dilakukan pertemuan berapa sih kapasitas ikan yang ditangkap setiap kelompok. Nanti itu kan diakumulasikan Bu. Oh berarti perkembangan dari sektor perikanan di Kabupaten Sumeneb dari wilayah dari Desa Dasuk, Ambunten, Kaliangat, Talango itu akan disatukan itu Bu. Itu menjadikan laporan nantinya Bu. Seperti itulah Bu kira-kira. Oke, dari penjelasan Mas Taufik Hidayat saya simpulkan berarti yang dikatakan sebagai sektor perikanan tangkap ini adalah sebuah wadah yang nanti dapat menyatukan seluruh nelayan dan ini prospeknya adalah untuk penangkapan ikan di laut seperti itu ya Mas, bukan pembudidayaan ikan. Seperti itu ya Mas Taufik? Iya Bu, iya Bu. Oke, kalau misalnya ini sudah clear adalah kegiatan yang dilakukan terhadap ekosistem laut, maka di sini betul apabila di kesimpulan ini dikatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah dalam pengembangan dan juga pengelolaan sektor perikanan tangkap, salah satunya adalah penangkapan ikan yang masih ilegal ataupun illegal fishing. Nah, illegal fishing ini memang betul dilakukan terhadap ekosistem laut. Nah, kalau misalnya tadi di kelompok 3B, di kelompok 3B ini juga mengatakan di kesimpulannya, di kendalanya juga ada penangkapan ikan yang tidak teratur, unregulated fishing, ada juga alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Saya masih belum menemukan di pemaparan makalahnya tentang kesimpulan ini. Saya cari-cari di sini kesimpulannya tidak ada, di penjelasannya pun tidak ada, di sini hanya menjelaskan betul katanya Mbak Nurul Istiana hanya penjelasan secara universal atau secara general saja. Nah, di sini pun analisis terkait illegal fishing-nya juga masih belum jelas. Misalnya, yang dikatakan sebagai illegal fishing itu yang seperti apa? Apakah penangkapan yang dilakukan dengan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar, ataupun yang dikatakan sebagai illegal fishing adalah hasil tangkapan yang melebihi kapasitas. Ataupun yang dikatakan sebagai illegal fishing itu misalnya dilakukan dengan cara-cara yang dapat menyebabkan matinya ekosistem laut, rusaknya ekosistem laut, ataupun kerusakan dari ekosistem laut itu. Dan juga sumber daya hayati di dalam laut. Gitu. Ini juga masih belum dijelaskan di dalam makalah ini, dan juga di presentasinya juga masih belum dijelaskan, dan juga hasil observasi ini tadi sebaiknya, kalau menurut saran saya, memang sebaiknya disebutkan lokasinya misalnya di Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata di sini objek penelitian dari kelompok 3B gitu loh. Nah, selain itu juga kita tidak meraba-raba bahwa yang dikatakan sebagai sektor perikanan tangkap ini yang seperti apa, gitu loh. Tadi masih belum disinggung ya, masih belum disinggung secara garis besar, hanya mengatakan bahwa di Kabupaten Sumeneb telah terjadi sekian, sekian, dan sekian. Nah, cuma data secara numeriknya saja.
Nah, tadi juga ada beberapa hal yang saya temukan, analisis secara hukumnya juga masih belum saya ketahui secara jelas. Misalnya, di kesimpulan tadi juga menyebutkan ada tempat pelelangan ikan yang masih belum aktif. Yang dikatakan sebagai tempat pelelangan yang masih belum aktif ini, apakah di Kabupaten Sumeneb ini sebelumnya ada? Ataupun memang tidak ada? Kalau dari kalimatnya, kata-kata belum aktif ini menyiratkan bahwa tempat pelelangan ini sebelumnya memang sudah ada, tapi saat ini tidak termaksimalkan, ataupun itu tidak aktif. Nah, apakah ketika tempat pelelangan ini sebelumnya ada, dan ini dilakukan pelelangan ikan, apa yang terjadi? Misalnya banyaknya masyarakat yang kemudian melakukan penangkapan sehingga ini berdampak pada penangkapan ikan secara ilegal dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih belum dimasukkan. Nah, analisis secara hukumnya juga, analisis hukumnya misalnya dampak terhadap lingkungannya, ini sudah disebutkan secara garis besar, tapi analisisnya masih belum. Nah, lalu pertanggungjawaban hukumnya juga masih belum disinggung. Karena di sini ketika suatu masyarakat, apalagi masyarakat pesisir ya, yang notabene adalah masyarakat yang berpenghasilan dari hasil tangkapan ikan. Banyaknya komponen lingkungan hidup ini di daerah-daerah yang memang daerah pesisir, misalnya di Lombeng ataupun di Lobuk, ini merupakan daerah-daerah yang memang dilakukan penangkapan ikan. Nah, jadi tidak boleh misalnya apakah di situ juga ada kebijakan di pemerintahan desanya dan lain sebagainya, misalnya untuk warga masyarakat yang tidak berpenduduk di daerah tersebut tidak boleh melakukan penangkapan ikan dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih belum singgung. Nah, setiap nelayan ataupun setiap masyarakat yang memang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, apakah itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan ikan? Nah, seperti itu. Jadi kita juga masih belum tahu orientasinya nelayan ini yang bagaimana. Apakah misalnya nelayan dari daerah Lombeng ataupun di daerah Selopeng dapat melakukan penangkapan ikan di daerah Lobuk? Nah, ini juga masih belum terlihat secara jelas. Kalau ini tidak dijelaskan juga terkait illegal fishing-nya, gitu loh. Apakah ini juga dapat dikatakan sebagai illegal fishing ketika nelayan dari daerah lain melakukan penangkapan ikan di tempat lain, misalnya di daerah Lobuk, gitu loh. Nah, itu saran dari saya. Dan juga kalau misalnya ada tambahan dari kelompok lain yang ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan. Silahkan Mas Felgis untuk dibuka lagi sesi pertanyaannya. Kalau misalnya tidak ada, silahkan ditutup. Iya, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain. Tadi pertanyaan dari Mbak Shirley, apakah sudah terjawab? Kayaknya masih belum ya. Bagaimana Mbak Shirley? Mbak Shirley, Mbak Cindy. Ya, Ibu. Berarti potensi perikanan di Sumeneb tidak bisa direkap secara maksimal ya, Ibu. Bagaimana kelompok 3B? Tadi Mbak Suci apakah sudah memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari Mbak Cindy? Halo, Mbak Suci.
Mas Felgis, bisa dibantu Mbak Suci ataupun anggota kelompok yang lainnya? Jadi untuk potensi perikanan di Kabupaten Sumeneb ini apakah sudah bisa dikatakan baik ataupun ini sudah memiliki potensi yang bagus atau justru sebaliknya tidak dapat terekapnya itu merupakan hal yang menunjukkan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Sumeneb ini masih tidak baik. Bagaimana, Mas? Ya, kalau menurut saya itu masih bukan tidak baik, Bu, belum baik karena masih banyaknya beberapa kendala-kendala yang harus apa ya, Bu? Maksudnya yang harus dibenahi lagi oleh beberapa, misalnya dari pihak pemerintahnya atau dari pihak nelayannya, terkait yang kendala-kendala di kesimpulan kelompok kami juga, Bu, yang tentang tempat pelelangan ikan yang belum aktif, penangkapan ikan yang ilegal, penangkapan ikan yang tidak teratur, dan lain-lain. Menurut saya itu masih belum, bukan tidak, tapi belum. Jadi potensi perikanan di Kabupaten Sumeneb bisa dikatakan belum maksimal ya, Mas? Iya, mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana Mbak Cindy? Iya, Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Nurul Istiana. Iya, bisa diulang? Saya lupa, mohon maaf. Pertanyaannya itu adalah sebenarnya inti dari hasil observasi dari kelompok 3B ini objeknya di mana, lalu masih secara umum penjelasannya. Bisa disimpulkan saja secara langsung. Iya, sebenarnya ini kesalahan kelompok kami, Bu, karena kami itu tidak mengadakan observasi langsung ke tempatnya, melainkan langsung ke kedinasannya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mas. Iya, nggak apa-apa. Ke tempatnya. Nah, menurut Bapak Fator tadi, dia ngejelasinnya secara universal dan di beberapa tempat yang ada di Sumeneb, Bu. Jadi tidak disebutkan secara spesifik tempatnya itu di mana, Bu. Jadi dia kayak ngejelasinnya secara universal aja di sekitar tempat yang sekiranya ada penangkapan ikannya gitu. Oke, nggak apa-apa, Mas. Itu juga boleh dan nggak masalah gitu. Justru kita langsung ke dinasnya memang lebih baik karena kita juga mendapatkan datanya juga lebih akurat. Nah, selain itu kekurangannya tadi memang tidak disebutkan bahwa ini bukan lokasinya ya. Objeknya itu adalah di Dinas Perikanan. Nah, kita bisa tahu ternyata Mas Felgis dan teman-teman yang lain ini melakukan observasinya langsung ke Dinas Perikanan. Kita kan awalnya nggak tahu ini di mana gitu loh, ya kan? Ya, seperti itu, Mas, bisa ditutup aja. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kelompok kami banyak melakukan kesalahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, ini gimana caranya? Oh ya. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3B
Untuk selanjutnya, saya akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga sekarang. Terima kasih untuk kelompok 2A dan juga kelompok 3B atas presentasinya. Itu beberapa masukan dari saya, dan juga bagi kelompok lain yang belum melakukan presentasi, diharapkan siap untuk melakukan presentasi untuk tatap muka selanjutnya. Jadi untuk yang sekarang saya akhiri dulu perkuliahan kali ini. Terima kasih bagi rekan-rekan kelas 2020A dan juga kelas 2020B. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.